Dan pada Minggu pagi, upaya pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Putri Cempo masih dilakukan. Asap juga masih terlihat dari gunungan sampah di Blok B, TPA Putri Cempo Solo. Sejumlah petugas masih berusaha untuk menjinakkan api, saudara. Luasan sampah yang terbakar mencapai 2 hektar sehingga memunculkan kesulitan. Sementara petugas PLN juga tengah memeriksa menara listrik bertegangan tinggi yang berada tepat di jalur Blok B. Sabtu malam, api masih berkobar di Blok B tempat pembuangan akhir sampah Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah. Api sulit dipadamkan karena titik kebakaran berada di puncak gunungan sampah. Kendala lainnya, jumlah personel pemadam yang dikerahkan ke lokasi terbatas. Untuk mencegah api merambat, petugas menyemprot di sisi luar. Kendalanya personil kita yang terbatas. Kalau unit kita ready. Untuk personil bantuan dari Solo Raya juga sudah ada yang balik kanan karena juga dia piket dan mungkin amplosan. Dan itu memang kita rencanakan untuk yang luar kota besok pagi kita minta kembali lagi untuk ke sini. Dan ini kita kerahkan personil kita sendiri bersama relawan. Kebakaran di TPA Putri Cempo terjadi pada Sabtu siang. Cuaca panas dan berangin membuat kobaran api dengan cepat meluas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo menyebut hasil analisis sementara tak ada unsur kesengajaan dari peristiwa ini. Kebakaran disebabkan cuaca panas yang memicu gas metan di dalam sampah. Bisa kami sementara, ini kami melihat area tersebut ini sangat sulit untuk dijangkau orang ya untuk datang ke sana dan di sekelilingi sungai sehingga tidak ada. Kalau tadi sempat ada isu ada terbakarnya tebu. Tapi informasi dan hasil cek teman-teman kami di lapangan tidak ada lahan tebu. Jadi untuk saat ini analisa kami adalah betul-betul dari cuaca yang sangat panas. Selain menghadapi cuaca panas, kendala pemadaman adalah kondisi TPA Putri Cempo yang sudah kelebihan kapasitas. Pemadam kebakaran tak mungkin menggeser sampah untuk mencegah api meluas. Tim Liputan, Kompas TV. Dan perkembangan terkini terkait kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di sana. Widi, selamat siang. Apakah api sudah berhasil dipadamkan di sana? Saat ini kondisi kebakaran di TPA Putri Cempo Kota Solo memang sudah sedikit bisa dikendalikan. Artinya sudah tidak ada kobaran api besar seperti kemarin. Hanya ada beberapa titik yang masih terlihat berasap. Dan dari visual kita bisa membedakan bahwa yang asapnya hitam itu berarti masih ada api. Sementara asap putih masih ada bara api yang tertanam di dalam sampah sehingga membutuhkan penyiraman lebih lanjut. Dan sampai saat ini pun dari pemadam kebakaran yang dibantu oleh sejumlah pemadam kebakaran dari daerah lain seperti di Solo Raya, bahkan ada juga tadi dari Kabupaten Magelang yang datang untuk membantu, memang masih terus melakukan penyemprotan. Di belakang saya ini masih terlihat lalu lalang dari mobil pemadam kebakaran yang datang ke TPA Putri Cempo untuk melakukan penyemprotan terutama di sektor utara dan timur yang masih terlihat ada asap. Sementara untuk di sektor selatan sampai saat ini sudah dilakukan pendinginan, artinya sudah tidak ada bara maupun kobaran api. Tapi petugas tetap menyemprotkan air untuk berjaga-jaga agar tidak ada lagi petikan api yang muncul dari sektor selatan ini. Dan yang paling utama juga petugas di sini berkonsentrasi untuk mengamankan lokasi. Karena sampai saat ini pun proses bongkar sampah di TPA Putri Cempo masih bisa dilakukan. Dan juga aktivitas pemulung juga masih berlangsung hingga siang ini. Namun tadi petugas sempat mengumpulkan mereka untuk memberikan himbauan agar tidak melakukan aktivitas memulung sampah. Setidaknya hingga siang ini dan untuk besok sudah tidak boleh lagi untuk memulung sampah hingga kebakaran di Putri Cempo ini benar-benar dipadamkan. Dan berikut wawancara kami dengan pemerintah Kota Solo yang mengantisipasi aktivitas dari pemulung di TPA Putri Cempo ini. Posisi sampah itu biasanya turun, tidak banyak. Tapi nanti kalau hari Senin, itu nanti volume sampah semakin banyak, itu biasanya malah antri ya. Mobil sampah itu sampai antri. Padahal jalan ini itu hanya satu jalur. Untuk sampah saja nanti besok Senin, itu nanti misalnya masih ada proses pemadaman, itu nanti kita juga masih perlu memberikan strateginya, cara antrinya. Soalnya kalau di pemadaman, itu tidak boleh telat untuk penyiramannya. Kalau terlambat ya sudah sekian lama nyiram ke air, terlambat api nyala lagi. Kan
energi kita terbuang percuma. Ini nanti kita minta perhatian dengan teman-teman pemulung untuk hari ini sampai jam 12 siang saja, dan posisinya kita geser ke sebelah Aktivitas pemulung ini cukup berbahaya karena dilakukan di sepanjang jalur menuju masuk ke kawasan TPA Putri Cempo, di mana ini memang satu-satunya jalur akses untuk dapat menuju ke dalam lokasi yang terbakar. Francisco. Lantas dengan kejadian ini bagaimana dengan kesehatan masyarakat di sana, Widi? Apakah sudah ada laporan dari warga yang terdampak dari asap kebakaran TPA tersebut? Ya, hingga siang ini memang sudah ada beberapa laporan masuk, terutama dari warga sekitar. Namun mereka hanya menderita gangguan pernapasan ringan dan sudah diberikan pertolongan ataupun pengobatan dari puskesmas tempat, dibantu oleh Dinas Kesehatan. Namun yang perlu diwaspadai adalah Kabupaten Karanganyar, di mana TPA ini berbatasan langsung dengan Karanganyar, dan hanya dalam jarak 1 hingga 1,5 kilometer ke utara terdapat pemukiman, perumahan, dan juga pondok pesantren dan sekolah. Di mana setiap kali Putri Cempo terbakar, daerah inilah yang menjadi wilayah dengan dampak yang cukup parah. Namun ini masuk ke Kabupaten Karanganyar, di mana pendataan dilakukan oleh dinas-dinas terkait dari Karanganyar, dan sampai saat ini belum ada koordinasi ke Solo apakah dampak dari asap kebakaran Putri Cempo ini sudah mencapai di wilayah Karanganyar tersebut. Francisco. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Widi Nugroho, yang melaporkan langsung terkait kebakaran TPA sampah di Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah.